Halo, perkenalkan nama saya Eva Rara, NPM 2040103005. Saya dari Universitas Borneo Tarakan. Di sini saya akan membahas materi ekosistem perairan Payau atau yang biasa disebut dengan estuari. Estuari adalah badan air yang bergerak dinamis sebagai tempat bertemunya air tawar dari sungai dan air dari laut. Adanya perbedaan karakteristik air tawar dan air laut menyebabkan pencampuran antara keduanya dapat terjadi dengan sempurna maupun membentuk stratifikasi, seperti gambar yang ada di samping. Pengelompokan estuari. Berdasarkan pola sirkulasi dan stratifikasi air, terdapat 3 tipe estuari, yaitu yang pertama, estuari berstratifikasi sempurna, atau yang biasa disebut estuari biji garam. Tipe estuari dengan stratifikasi salintas yang kuat dan dicirikan oleh adanya batas yang jelas antara air tawar dan air asin. Kita lanjut yang kedua, estuari berstratifikasi sedang. Tipe ini terjadi akibat adanya gerakan pasang surut yang menyebabkan terjadinya pengadukan pada kolom air sehingga terjadi pertukaran air secara vertikal di permukaan air cenderung mengalir keluar sedangkan air laut merayap masuk dari arah bawah. Kita lanjut yang ketiga, estuari homogen vertikal atau campuran sempurna. Bila gerakan pasang surut sangat dominan, sehingga air cenderung bercampur dengan baik dari atas sampai ke bawah, menyebabkan salinitas perairan menjadi homogen secara vertikal. Ekosistem perairan Payau atau yang biasa disebut dengan estuaria memiliki 8 faktor pembatas. Yang pertama, pasang surut. Pasang naik akan menggeser isolin ke arah hulu, sebaliknya ke arah hilir saat surut. Arus pasang surut berperan sebagai pengangkat zat hara dan plankton. Yang kedua, salinitas. Fluktualitas salinitas umum terjadi di estuaria. Pola gradien salinitas bervariasi, tergantung pada musim, topografi estuaria, pasang surut, dan jumlah air tawar yang masuk. Yang ketiga, arus. Arus di estuari dominan disebabkan oleh pasang surut dan aliran sungai. Yang keempat, kekeruhan. Kekeruhan tertinggi terjadi pada saat aliran sungai maksimum. Kekeruhan biasanya minimum di dekat mulut estuaria, karena sepenuhnya berupa air laut dan makin meningkat bila menjauh ke arah sungai. Yang kelima, suhu. Variasi suhu air karena masukkan air tawar. Air tawar di sungai lebih dipengaruhi oleh perubahan suhu musiman daripada air laut. Yang keenam, oksigen. Masuknya air tawar dan air laut secara teratur ke dalam estuari bersama-sama dengan pengadukannya dan pencampurannya oleh angin, memberikan persediaan oksigen yang optimal di kolom air. Yang ketujuh, unsur hara atau yang biasa disebut dengan nutrien. Estuaria termasuk perairan yang subur karena terjadi di tempat penampungan zat hara yang berasal dari daratan. Dan yang kedelapan, sedimen. Sedimen biasanya berasal dari daratan. Aktivitas lahan di daratan yang masuk melalui aliran sungai dan bermuara di estuaria. Adaptasi organisme estuaria. Adaptasi organisme estuaria terbagi menjadi 3 adaptasi, yaitu yang pertama adaptasi morfologis, yang kedua adaptasi fisiologis, yang ketiga adaptasi tingkah laku. Yang pertama adaptasi morfologis, di mana memiliki rambut-rambut halus atau yang biasa disebut dengan stay, yang berfungsi untuk menghambat penyumbatan permukaan ruang pernafasan oleh partikel lumpur. Yang kedua, adaptasi fisiologis, yang berhubungan dengan mekanisme fisiologis untuk mempertahankan keseimbangan ion cairan tubuh atau yang biasa disebut dengan osmoregulasi
dalam menghadapi fluktuasi salinitas eksternal. Dan yang ketiga, adaptasi tingkah laku. Pembuatan lubang ke dalam lumpur atau yang biasa disebut dengan substrat dasar perairan karena kurangnya kemampuan melakukan osmoregulasi dan untuk menghindari pemangsaan. Jaringan makanan di estuari. Seperti gambar yang sudah tertera, bisa kita pahami. Faktor lingkungan yang mempengaruhi distribusi, kelimpahan, dan keragaman jenis ikan di perairan estuari. Faktor lingkungan yang mempengaruhinya yaitu yang pertama suhu lingkungan, yang kedua salinitas perairan, yang ketiga penetrasi cahaya, yang keempat arus perairan, dan yang kelima gelombang perairan, dan yang keenam kelimpahan makanan. Fungsi dan peran estuari. Fungsi dan peran estuari terbagi menjadi 4 fungsi. Yang pertama, fungsi biologis yang dijadikan sebagai tempat pemijahan atau yang biasa disebut dengan spawning ground dan tempat mencari makan feeding ground dan tempat pembesaran nursery ground bagi biota perairan. Dan yang kedua, fungsi fisik sebagai filter sekaligus perangkap sedimen atau yang bisa disebut dengan sedimen trap. Yang ketiga, fungsi kimia sebagai sumber bahan organik dan penjebak zat hara atau bisa disebut nutrient trap yang berasal dari limpasan sungai maupun laut yang cepat didaur ulang. Dan yang keempat, fungsi sosial ekonomi sebagai pusat kegiatan manusia seperti pelabuhan, perikanan, dan aktivitas pendukung lainnya. Aktivitas antropogenik dan dampaknya. Yang pertama, pembuangan sampah plastik yang tidak bisa terdegradasi dan menurunkan estetika perairan estuari. Yang kedua, pembuangan limbah organik yang dapat menurunkan oksigen terlarut. Yang ketiga, pembuangan limbah aktivitas pertanian dan peternakan yang mengandung unsur hara seperti nitrat dan fosfat yang dapat meningkatkan kesuburan berlebihan. Yang keempat, pembuangan limbah pertambangan dan industri yang mengandung logam berat. Yang kelima, sedimentasi dan kekeruhan yang tinggi akibat aktivitas di daratan yang tidak terkendali. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih.